بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد. إخوة الإيمان أعزكم الله. Segala puji hanya milik Allah. Kita bersyukur kepadanya, bersyukur atas karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita dari nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat diberikannya kesehatan. Alhamdulillah, pada pertemuan kita pada pagi yang mulia ini, alhamdulillah kita masih diberikan seluruh karunia nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa kita jadikan untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak-banyak mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita kirimkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan pula kepada umatnya yang mudah-mudahan selalu istiqamah dalam menjalankan dan menegakkan sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Ikhwan fiddin wa akhwatu fillah, azakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita pada pagi yang mulia ini. Di kajian kita dalam membahas sebuah kitab Mubtilatul A'mal fi Daw'il Kitab wa Sunnah, dari pembatal atau penghapus, penghancur amalan pahala seseorang sesuai Al-Quran dan Sunnah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abu Usamah Salim bin Id Al-Hilali hafizahullahu ta'ala. Ini penghancur, pembatal dari amalan pahala seseorang, yang pada saat ini kita akan bahas tentang poin yang ke-11, yang beliau katakan ini penghancur, penghapus amalan seseorang, al-iqamatu ma'al musyrikin fi darul harbi. Tinggalnya seseorang bersama orang-orang musyrikin di negeri harbi. Dan ini salah satu penghancur, ya, pembatal amalan pahala seseorang jika dia tinggal di negeri musyrik, yakni di negeri harbi. Maka beliau memberikan bab atau judul, ya, penghancur pahala pada poin yang ke-11, al-iqamatu ma'al musyrikin fi darul harb. Ini tinggal bersama orang-orang musyrikin di negeri harbi. Apa yang dimaksud dengan negeri harbi? Maka kalau kita melihat para ulama-ulama Islam, mereka memberikan nama untuk dunia, bermacam-macam memberikan nama. Maka salah satu, ada para ulama Islam memberikan nama dengan Darul Islam. Ini wilayah Islam atau negeri Islam yang di dalamnya ditegakkan hukum syariat Islam. Maka mereka menamai dengan hadza Darul Islam, sebuah negeri, sebuah wilayah yang di dalamnya ditegakkan syariat Islam. Lalu para ulama pun memberikan nama yang lain dengan istilah nama Darul Sulhi. Ini sebuah wilayah perjanjian, yang mana Darul Sulhi, wilayah perjanjian, ini wilayah atau daerah yang bukan Islam. Akan tetapi mereka sudah bersepakat, ya, untuk, ya, tidak berperang dengan wilayah atau negara muslim, atau dengan istilah
darul zimmi. Maka sering kita dengar ada kafir zimmi, yang mana seorang kafir yang dia mendapat perlindungan dari satu negara, di dalamnya negara Islam, maka mereka tidak boleh dibunuh. Maka ini istilah dengan darul zimmi, yang mereka mendapatkan perjanjian dengan negara Islam, maka orang kafir yang ada di dalamnya maka haram untuk dibunuh. Lalu yang ketiga, para ulama-ulama Islam mereka memberikan nama dunia dengan Darul Harbi. Ini wilayah perang atau sebuah negara yaitu non-muslim yang belum menerima syariat Islam. Maka ini yang dinamai dengan Darul Harbi. Maka dalam pembahasan ini pada poin yang ke-11, salah satu penghancur pahala seseorang ketika mereka tinggal di negeri orang-orang musyrikin atau di negeri harbi. Ini al-iqamah ma'al musyrikin, ini fi daril harbi, atau dengan disebut dengan wilayah perang. Pada saat itu negara Islam dan negara kafir, atau wilayah Islam dengan wilayah orang-orang kafir ini berseteru, berperang. Lalu ada orang muslim yang ketika itu dia tinggal bersama orang-orang kafir. Mereka tinggal bersama orang-orang musyrikin di dalamnya. Padahal wilayah muslim dan wilayah kafir ini sedang bergencat, berperang, atau yang disebut dengan al-iqamatu ma'al musyrikin fi daril harb. Mereka tinggal bersama orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, sedangkan wilayah tersebut dalam berperang. Maka orang tersebut ketika dia melakukan sesuatu amal ibadah, maka akan terhapus pahalanya. Tidak berguna mereka melakukan suatu ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana riwayat dari Bahas bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya, yang dia berkata kepada Nabi SAW mengenai tentang apa tanda-tanda Islam. Apa yang dimaksud dengan tanda-tanda Islam? Maka Nabi SAW menjelaskan dan bersabda, antakula aslamtu wajhi ila Allah azza wa jalla wa takhallaitu. Kata Nabi SAW, tanda-tanda orang itu adalah orang Islam. Maka dia berkata, antakula aslamtu wajhi ila Allah azza wa jalla wa takhallaitu. Dia berkata, aku serahkan dan aku hadapkan wajahku kepada Allah azza wa jalla. Ini tanda orang itu adalah orang Islam. Dia hadapkan wajahnya, dia hadapkan dirinya hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa tuqimas shalah, dan dia menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakat, dan dia membayar zakat. Ini tanda-tanda Islam. Kullu muslimin ala muslim muharramun akhawani nasiran. Dan tanda-tanda Islam yang lain, kata Nabi SAW, setiap muslim atas muslim yang lainnya diharamkan. Ini darahnya ditumpahkan, dibunuh tanpa dibenarkan dalam syariat Islam. Sedangkan itu diharamkan dalam syariat Islam untuk dibunuh. Keduanya bersaudara, sesama muslim, mereka saling menolong. Ini tanda-tanda Islam, ayat ikhwah. Azakumullah. Jika kaum muslimin yang lain memiliki kesulitan, maka tolong mereka. Itu tanda mereka di atas agama Islam, beriman kepada Allah dan Nabi-Nya SAW. Maka tanda-tanda Islam, kata Nabi SAW, la yakbalullahu azza wa jalla min musyrikin ba'dama aslama amalan aw yufarikul musyrikin ilal muslimin. Ini tanda-tanda Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima amalan orang musyrik yang pada saat itu dia telah masuk Islam, hingga dia memisahkan dirinya dari masyarakat musyrik kembali kepada kaum muslimin. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Jadi dalam hadis yang mulia ini, ketika sahabat Bahas bin Hakim yang menanyakan kepada Nabi SAW dari ayahnya dan dari kakeknya mengenai tentang apa tanda-tanda Islam,
Maka salah satu tanda Islam hendaknya seseorang ketika dia kembali kepada Islam, yang artinya dia memeluk agama Islam, telah beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak boleh tinggal di satu negeri kafir, tidak boleh dia tinggal di satu negeri musyrik, atau yang disebut dengan darul harbi, yang pada saat itu terjadi peperangan antara Islam dengan kafir, kemudian dia tinggal di negeri mereka. Dan bahkan ada kaum muslimin mereka membantu dalam peperangan tersebut. Maka seluruh amalannya, kata Nabi SAW, Allah tidak akan pernah menerimanya. Allah tidak menerima seseorang ketika dia sudah kembali kepada Islam, atau dia sudah di atas agama Islam. Ketika terjadi peperangan antara Islam dengan kafir, mereka tinggal di negeri harbi. Dan mereka tinggal bersama orang-orang kafir dan orang-orang musyrikin di sana. Maka ini penghapus yang tidak disadari. Jadi pahala amalan seseorang ketika dia tidak kembali dan tidak menuju kepada negeri muslim. Ikhwani fiddin wa akhwatu fillah, azakumullah. Kemudian kita masuk kepada jadi penghancur pahala amalan seseorang yang tanpa disadari. Jadi kita masuk kepada poin yang ke-12, yakni ityanil kuhana wal arrafin, mendatangi dukun atau mendatangi tukang ramal. Dan ini sebagai penghancur, penghapus, pembatal pahala amalan seseorang jika dia mendatangi dukun dan mendatangi tukang ramal. Maka kata beliau Al-Mu'arif rahimahullah, yang beliau mengatakan, sina'atul tanjimil lati madhmunaha istidlalu bi ahwali al-falakiyya ala al-hawadith ardiyya wallati yad'u arbabiha annahum ya'maluna ilmu ma waqa'a wa ma lam yaqa'. Praktek seseorang mengkaitkan dengan perbintangan, ini salah satu hukumnya haram dalam Islam, yang mereka menentukan peristiwa yang terjadi di bumi, mereka kait-kaitkan dengan apa yang ada di atas langit atau dengan bintang-bintang. Mereka menganggap Tuhan-Tuhan mereka mengetahui peristiwa yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi, dan mereka mengetahui hal yang gaib. Padahal seseorang ketika dia mengklaim bisa mengetahui apa yang terjadi atau belum terjadi di bumi, maka sesungguhnya dia telah kafir. Maka tidak ada yang mengetahui tentang perkara yang gaib melainkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada kaum muslimin mereka mendatangi para dukun, mendatangi tukang ramal ketika terjadi sesuatu di bumi. Mereka mengkaitkan dengan ramalan bintang, mendatangi dukun. Maka hal ini diharamkan dalam Islam. Muharramatu bil kitabi wa sunnah wa ittifaqi al-a'immah. Maka sepakat orang yang mendatangi tukang ramal, mendatangi dukun, ini hukumnya haram sesuai dengan syariat Islam. Dan ini kesepakatan para ulama. Maka tidak boleh kita mengkaitkan apa yang terjadi di bumi, dikaitkan dengan bintang-bintang atau ramalan bintang, atau mereka menanyakan sesuatu kepada para dukun. Maka hukumnya haram, dan ini salah satu amalan yang akan terhapus. Amalannya akan terhapus. Waqad harrama al-Islam qulwun al-kuhan. Maka Islam mengharamkan perdukunan. Apapun dari jenisnya, dia meramalkan sesuatu dengan para tukang ramal, mendatangi tukang sihir, mendatangi dukun, maka Islam mengharamkan. Waqad harramal Islamu hulwun al-kuhana. Islam mengharamkan perdukunan. Wa huwa ma yata'atahu al-munajjim, yang berhubungan dengan perbintangan. Kalau kita tidak melihat, tidak sedikit kaum muslimin mereka mengkaitkan apa yang terjadi pada dirinya ini melihat bintang. Mereka melihat yakni keharmonisan rumah tangga mereka dilihat dengan bintang mereka.
mereka melihat rezeki pada hari ini, mereka melihat kepada bintang mereka. Maka hal ini mereka mengkaitkan dengan sesuatu bintang, baik itu kebaikan dan keburukan, harmonisnya rumah tangga mereka, atau mereka mengkaitkan dengan rezeki pada hari ini dan hari esoknya mereka mengkaitkan dengan bintang, maka haram kaum muslimin akan melakukan hal ini. Maka sesungguhnya apa yang dia lakukan, ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan terhapus pahalanya. Atau ada orang-orang yang mereka melakukan wadaribil hasa, mereka memukul tongkatnya, memukul kayunya ke bumi, kemudian wal khattu bir ramal, mereka menggaris di tanah, atau mereka menggaris di telapak tangan mereka. Ini semuanya praktik perdukunan. Mereka tukang ramal. Atau ada lagi waqari'ul al-finjan, ada yang membacakan di suatu benjana, di satu gelas yang berisikan air, dia bacakan sesuatu, kemudian dia sembur, kemudian dia berikan kepada pasien. Ini semuanya diharamkan dalam Al-Quran wa sunnah. Maka seorang muslim dan muslimat ini diharapkan untuk mendatangi mereka. Maka Islam mengharamkan untuk orang mendatangi para dukun, para tukang sihir, dan para tukang ramal. Wa kadzalika harrama ittisal bihim ala kaffatin wujuh. Begitu pula Islam mengharamkan berinteraksi dengan mereka dalam bentuk apapun. Islam tidak boleh berinteraksi kepada mereka, para dukun, para tukang ramal, apapun yang terjadi. Ila an ya'tiyahum muslim nahiyan zajiran amara bil ma'ruf nahiyan 'anil munkar. Maka boleh kita berinteraksi kepada para tukang dukun, para tukang ramal, dalam rangka kita mendatangi mereka, dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, menjelaskan kemungkaran mereka, menghancurkan kemungkaran mereka. Maka boleh kita mendatangi mereka. Akan tetapi jika tidak ada kepentingan amar ma'ruf nahi munkar, mendatangi mereka, maka mereka telah diharamkan dalam syariat Islam dan akan terhapus pahalanya. Setiap amal ibadah yang dia lakukan akan terhapus amalannya. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ini kepada Ibnu Sayyad al-Yahudi, yang mana ini Rasul SAW bersama Ibnu Sayyad al-Yahudi. Waqad tu'idu Rasul SAW. Nabi SAW mengancam siapa saja umatnya, man atahum fas'aluhum ba'dama qabulu salatuhu 40 yawman. Nabi SAW mengancam kepada seluruh umat, siapa yang mendatangi tukang ramal, mendatangi dukun, maka terancam mereka dari pahala salat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 40 hari amalan ibadah salat yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, man ata arrafan fas'alhu an syai'in lam tukbal lahu salatun 40 yawman. Siapa orang yang ketika dia mendatangi dukun, mendatangi para ramal, lalu dia bertanya sesuatu kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala lam tukbal lahu salatun 40 yawman, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salatnya selama 40 hari. Selama 40 hari Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya. Yang artinya para ulama menjelaskan ancaman ini ketika seseorang mendatangi, bertanya kepada mereka, maka tanpa disadari amalan ibadahnya yang dia lakukan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dan menghancurkannya. Jadi hadzal wa'id liman atahum wa as'aluhum. Ini ancaman bagi siapa orang yang mendatangi dan bertanya kepada mereka. Maka ikhwan fid din wa akhwatu fillah azakumullah, jika kita memiliki suatu permasalahan, maka datangilah Allah Subhanahu wa taala. Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia mendatangi para ulama, orang-orang saleh, bertanya kepada mereka mengenai perihal apa yang kita alami. Jangan mendatangi para dukun dan jangan mendatangi para ramal.
Ini diharamkan dalam agama kita. Maka ini ancaman, sebagai ancaman bagi umatnya yang ketika dia mendatangi para dukun, mendatangi tukang ramal, maka salat mereka 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang mendatangi dan bertanya kepada mereka, walakin alladhi yusaddiquhum fa innahu kafir bima anzala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka al-mu'arif hafizallahu taala menjelaskan, orang yang bertanya kepada mereka saja perihal tentang ilmu gaib, apa yang terjadi pada dirinya, apa yang terjadi ya di bumi, mereka menanyakan kepada para dukun, kepada para tukang ramal. Ini pahalanya solat yang 40 hari tidak diterima. Ini baru bertanya. Jika dia membenarkan apa yang dia ucapkan, maka sungguh dia telah kafir. Apa yang telah diturunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman dan memberikan peringatan kepada seluruh umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man atakahinan, barang siapa yang mendatangi dukun, au arrafan, atau dia mendatangi tukang ramal, fasaddaqahu bima yaqul, lalu kemudian dia membenarkan apa yang dia ucapkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang telah diturunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, menunjukkan siapa orang yang mendatangi dukun, mendatangi para ramal, lalu dia membenarkan ucapan apa yang dia telah katakan, maka sungguh dia telah kafir apa yang telah diturunkan syariat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bertanya saja, mendatangi saja 40 hari dari solat ibadah dia kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya. Jika dia membenarkan ucapan mereka, maka sungguh dia telah kafir, maka hukumnya kafir ya terhadap apa yang telah diturunkan syariat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka al-mu'arif hafizahullahu taala mengatakan, ayyul ikhwah, kaum muslimin wal muslimat azakumullah, wafaqana Allahu azza wa jalla lima yuhibbuhu wa yardah. Maka wahai kaum muslimin wal muslimat azakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik kepada apa yang dicintai oleh Allah dan apa yang diridhai oleh Allah tabaraka wa taala. Yani hadhil halus sa'il fa kaifal mas'ul. Ini keadaan orang yang bertanya kepada para dukun, bertanya kepada tukang ramal, ya, bertanya mereka kepada tukang sihir. Ini hukumannya dalam syariat Islam. Mereka bertanya, mendatangi mereka, bertanya perihal tentang sesuatu, lalu kemudian dia membenarkan ucapan mereka, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang telah diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka harus diperhatikan, ikhwani fiddin wa akhwati fillah azakumullah. Jangan kita mempercayai ucapan, perkataan para dukun. Jangan kita membenarkan ucapan mereka. Ini para tukang sihir, para tukang ramal. Ucapan mereka adalah kedustaan. Yang mereka ucapan adalah membuat kerusakan. Ya, membuat kerusakan bagi kaum muslimin dan membuat kerusakan yang ada di bumi. Maka yogyanya seorang muslim tidak percaya dan tidak mendatangi mereka, karena ini ancaman ya, mendapatkan terhapusnya amalan ibadah mereka yang tanpa disadari 40 hari solat mereka, ibadah mereka tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Jika dia membenarkan ucapan mereka, maka sungguh dia telah kafir. Ya, maka sungguh dia telah kafir. Kata beliau mengatakan, wa in tu'jib, ini ayyuhal ikhwah, ada lagi yang lebih mengherankan ayyuhal ikhwah wal akhwat azakumullah, wa ajibud da'a ba'dhin nas an ma yaf'aluhu haula'il kuhan wa 'arrafin karamat. Ada lagi sebagian manusia, kaum muslimin, mereka mengklaim bahwasanya para dukun, tukang ramal, tukang sihir, mereka mengatakan bahwasanya mereka mendapatkan karamah. Ya subhanallah. Terkadang kaum muslimin tidak bisa memahami mana karamah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya, mana ya bantuan
dari para syaitan. Terkadang kaum muslimin mereka menganggap seseorang yang bisa berjalan di atas air, mereka menganggap bahwasanya orang tersebut telah diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seseorang muslim mereka mengklaim, mengatakan kepada si fulan yang telah menyembuhkan orang yang terkena sihir. Lalu cara penyembuhannya tidak berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Maka mereka mengatakan sesungguhnya orang tersebut telah mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak, ayyuhal ikhwah. Karamah ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang saleh. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang di atas Al-Quran, yang mereka mengikuti sunnah ala fahmi sahabah. Ini karamah yang akan diberikan kepada mereka. Oleh kerana itu beliau mengatakan innal karamah yani yajriha Allahu ala yadi 'abdahu salih. Sesungguhnya karamah Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada orang-orang yani di atas keikhlasan. Orang-orang yang saleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini karamah akan diberikan kepada mereka orang-orang saleh. Orang-orang yang menegakkan sunnah. Orang-orang yang di atas tauhid. Ini karamah akan diberikan kepada mereka. Akan tetapi kebanyakan kaum muslimin mereka salah memahami ketika mereka melihat orang-orang yang berjalan di atas air. Orang-orang yang bisa menyembuhkan dari praktek tukang sihir dengan praktek yang tidak dibenarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Mereka mengklaim bahwasanya mereka mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Karamah Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada orang-orang saleh, kepada orang-orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini akan diberikan kepada mereka, kepada orang-orang yang bertakwa. Dan pula akan diberikan karamah ini kepada orang-orang yang di atas yakni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadzara ayyuhal ikhwah wal akhwat azakumullah. Maka hati-hatilah kaum muslimin dan muslimat an ta'tiya al-kuhana wal 'arafin wal munajjimin. Hati-hati jangan sampai kita mendatangi mereka. Mendatangi mereka para dukun, para tukang sihir, para tukang ramal, mendatangi mereka dan bertanya kepada mereka. Ketika kita mendapatkan suatu permasalahan, maka jangan mendatangi mereka. Ya mungkin kaum muslimin diuji dengan musibah. Dengan banyaknya tersebar yakni musibah-musibah di negeri kita. Salah satu kita sedang dilanda ini tersebarnya ujian, banyaknya wabah virus corona. Maka jangan mendatangi mereka tukang sihir. Jangan mendatangi mereka para dukun. Akan tetapi datangilah yakni para ulama, bertanya kepada mereka apa yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah ini. Dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan mendatangi mereka, mendatangi tukang sihir. Baik kita dalam keadaan selamat, dalam keadaan aman, apalagi dalam keadaan kita susah, maka kita dilarang untuk mendatangi mereka, para dukun, para ramal, dan mendatangi para tukang sihir. Sebagaimana yang terjadi oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrikin Quraisy, yang pada saat itu mereka di tengah lautan, mereka mendapatkan kesulitan, mendapatkan musibah. Maka wa'alaman al-musyriki Quraisy kanu fi syada'id. Mereka mendapatkan kesulitan di tengah-tengah lautan. Wa yukhlisuna lillahi fi du'a. Ini orang-orang musyrikin, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Ini orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin, ketika mereka mendapatkan musibah, bencana, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas agar dihindarkan bencana, dihilangkan seluruh bencananya. Ini orang-orang musyrikin pada zaman kala itu di negeri Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, yang mereka mendapatkan musibah di tengah laut, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala
yang difirmankan dalam surah Al-Ankabut pada ayat ke-65. Fa idza rakibu fi fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Maka apabila mereka naik kapal, kemudian mereka berada di tengah-tengah lautan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana untuk mereka, terombang-ambing mereka di tengah lautan. Ini orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Maka di sini menunjukkan bahwasanya ketika kita mendapatkan satu masalah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Akan tetapi kita jangan sampai seperti orang-orang musyrikin kafir Quraisy. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikuna, ketika Allah Subhanahu wa taala ini menolong mereka sampai kepada daratan, maka mereka kembali kepada kekufuran mereka. Mereka kembali lagi kepada kemusyrikan mereka. Maka tidaklah kaum muslimin menjadikan seperti orang kafir, seperti orang-orang musyrikin Quraisy. Ketika mereka dilanda musibah bencana, mereka berdoa mendatangi Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, kan tetapi ketika sudah hilang bencana, mereka kembali kepada kekufuran mereka. Hendaknya kaum muslimin sangat disayangkan banyak seorang-orang yang mengaku sebagai seorang muslim, mereka meninggalkan Allah di saat kesusahan, lalu mereka berpaling menuju rumah para tukang dukun, para tukang ramal. Dan ini musibah. Musibah bagi seorang muslim ketika mereka mendatangi para tukang ramal, para dukun, para tukang sihir. Ketika mereka mendapatkan suatu bencana, maka sungguh ini musibah yang sangat besar. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan seluruh pahalanya apa yang dia telah lakukan. Maka sungguh dia telah hilangnya pahala yang dia telah kerjakan. Kemudian ikhwani fiddin wa akhwatu fillah azakumullah, kita masuk kepada poin yang ke-13 dari mubtilatul amal fi dhawil kitab wa sunnah, dari penghapus penghancur pahala seseorang pada poin yang ke-13 sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini pembahasan kita yang ke-13. Penghancur pahala seseorang adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Maka beliau mengatakan, laqad amara Allah subhanahu wa ta'ala bi'ibadatihi wa tauhidihi. Sungguh Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk hambanya untuk beribadah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hambanya untuk mereka beribadah kepada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah yang para ulama menjelaskan, yakni dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini hak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tunaikan ibadahnya. Jadi dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan bagi hambanya, wa ja'ala birrul walidain maqrunan bidzalika fi qoulihi ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggandingkan, setelah hambanya diperintahkan untuk beribadah dan mentauhidkan Allah, digandingkan untuk dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra pada ayat ke-23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Maka diperintahkan hambanya, Rabbnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hambanya untuk dia tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan diperintahkan hambanya untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya setelah dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka berbuat baik kepada kedua orang tua digandingkan setelah dia beribadah, setelah dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun menggandingkan setelah hambanya mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, kemudian digandingkan dengan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Lalu digandingkan lagi ketika dia telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
maka diperintahkan dia untuk bersyukur kepada kedua orang tuanya. Yang berkata oleh Al-Mu'arif Fadilatul Syekh Abu Usama Salim bin Al-Hilali hafizahullahu ta'ala mengatakan kama qarana syukruhumma bi syukri, maka juga diiringi ketika dia telah bersyukur kepada Allah, apa yang dia telah lakukan dia kembali kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala gandingkan ketika dia telah bersyukur kepada Allah, maka hendaknya dia bersyukur kepada kedua orang tuanya. Siapa hamba ketika dia bersyukur kepada Allah, kemudian dia bersyukur kepada kedua orang tuanya, maka Allah Azza wa Jalla ini menyanjungnya, memujinya. Faqala Jalla wa Ala sanahu, memujinya sebagaimana Allah memuji dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Luqman. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji hambanya ketika dia telah bersyukur kepada Allah, lalu dia bersyukur kepada kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, "Wa wasayyina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir." Dan kami perintahkan kepada manusia agar dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Terlebih lagi dia harus berbuat baik kepada ibunya, kerana ibunya telah mengandungnya, bersusah payah dalam keadaan lemah, ditambah lagi dia telah menyapinya dalam 2 tahun, agar dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terlebih lagi kepada ibunya, karena ibunya telah mengandung, telah menyapinya dia dalam waktu 2 tahun. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada seorang hamba, anishkurli, hendaknya dia bersyukur kepadaku. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pula Allah Azza wa Jalla menggandingkan anishkurli wali walidayka, maka bersyukurlah kepadaku dan bersyukur pula kepada kedua orang tuamu. Sesungguhnya kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita mesti harus bersyukur kepada kedua orang tua kita? Yang harus kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diberikan kesehatan, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihidupkan di dunia ini. Ini semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala kita bersyukur kepadanya. Dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Ketika seseorang itu dia mengaturkan rasa syukur dia kepada Allah, hendaknya dia beribadah apa yang telah diperintahkan oleh Allah, hendaknya dia kerjakan beribadah kepada Allah. Maka kita diperintahkan di awal, ketika kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, kita wajib untuk mentauhidkan Allah. Lalu setelahnya kita berbuat baik kepada kedua orang tuanya, kita bersyukur kepada Allah. Dan kemudian kita diperintahkan pula anishkurli wali walidayka, kita bersyukur kepada Allah, kemudian kita diperintahkan untuk bersyukur kepada kedua orang tuanya. Kenapa kita mesti mendatangi dan membuat terima kasih, bersyukur kepada kedua orang tua? Ingatlah kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, kita dilahirkan oleh ibu kita dalam keadaan lemah, yang kemudian semakin bertambah lemahnya. Kemudian kita dilahirkan di dunia, kemudian kita disapi, kemudian kita diberikan ASI, diberikan susu oleh ibu kita selama 2 tahun. Maka itu Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan agar kita bersyukur kepada mereka, kepada kedua orang tuanya. Dan bersyukur kepada kedua orang tua, baik itu kepada seorang ayah, karena seorang ayah ini dia jerih payah mencari nafkah, menghidupkan kita sampai kita hidup seperti ini, tidak lain kerana kedua orang tua kita yang mereka telah menyayangi kita dan membesarkan kita. Ini salah satu Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk kita berbuat baik kepada kedua orang tua, agar kita bersyukur kepada Allah dan pula bersyukur kepada kedua orang tuanya. Maka berbakti kepada kedua orang tua. Kata beliau, penulis dari kitab ini, wa birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, wa muwafaqatuhuma qawlan wa fi'lan, fi a'radihima al-jaiza lahuma syar'an. Kita berbakti kepada kedua orang tua
Ini dalam rangka kita mentaati kedua orang tua, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatannya, selama itu diperbolehkan dalam syariat Islam. Ingat, kita berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua, baik itu dalam ucapan perbuatan, selama dibolehkan dan dibenarkan dalam syariat Islam. Walakin ta'atuhuma, akan tetapi ketaatan kita kepada mereka, ketaatan kita kepada kedua orang tua, wala tara'i fi syirk, tidak boleh kita mentaati mereka ketika mereka memerintahkan untuk kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, atau rukubul kabir, atau dia memerintahkan untuk berbuat dosa yang sangat besar, maka tidak ada ketaatan kepada mereka. Wala takfuru fardhah 'alal atiyan, atau dia memerintahkan untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban yang apa yang telah diwajibkan oleh Allah dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada ketaatan kepada mereka. Tidak ada ketaatan kepada mereka, kepada kedua orang tua ketika mereka memerintahkan untuk berbuat syirik kepada Allah, berbuat dosa besar, meninggalkan kewajiban yang Allah telah wajibkan, maka tidak ada ketaatan mereka. Kata Nabi SAW, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita taati kepada kedua orang tua ini secara ma'ruf, ketika mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf, memerintahkan untuk taat kepada Allah, untuk taat kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengikuti perintahnya. Waqad amara syari' al-hakimi, yani bibiri himah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berbakti kepada keduanya, wal ihsani ilaihima, agar berbuat santun kepada keduanya. Wa hadzara min uquqihima wa ja'ala hadhihi salimah, yani min kabair min mubtilatil a'mal. Dan kita diperintahkan dalam syariat Islam, diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua, menyayangi mereka, kemudian kita memberikan penghidupan kepada mereka. Maka ancaman bagi siapa orang yang ketika dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya tanpa disadari dia telah berbuat dosa yang sangat besar, dan terhapusnya amalan-amalan apa yang dia telah kerjakan kalau dia durhaka kepada kedua orang tua. Maka tidaklah bermanfaat amalan ibadah yang dia lakukan kepada Allah, karena sesungguhnya amal ibadah, pahala-pahala yang dia lakukan maka akan terhapus. Dia akan terhapuskan oleh perbuatan dirinya sendiri karena dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Asim, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, salasatun la yakbalu Allahu lahum sarfan wala 'adla. Ada 3 orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalannya, baik amalan sunnahnya maupun amalan wajibnya. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akun, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka seluruh amalan wajibnya dan seluruh amalan sunnahnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mannan, orang yang dia mengeluarkan infak sedekahnya di jalan Allah, akan tetapi dia mengungkit pemberian apa yang dia telah keluarkan, atau dia menyakiti orang yang menerimanya. Ini pun Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan ibadah wajibnya maupun sunnahnya. Dan yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mukadzibun bil qadri, orang yang mendustakan tentang hari, tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, baik itu takdir yang baik dan takdir yang buruknya. Dia mengingkari, dia tidak percaya dengan adanya takdir Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala la yakbalullah, Allah tidak akan menerimanya, baik itu sarfan wala adlah, baik itu amalan sunnahnya baik pun amalan wajibnya. Maka harus diperhatikan ikhwani fiddin wa akhwatu fillah, hazakumullah. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan sunnahnya dan amalan wajibnya. Sungguh sia-sia, sungguh hanya capek dan lelah yang kita lakukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah tidak memberikan ganjaran pahala di sisinya, disebabkan karena kita durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka ini salah satu amalan yang akan menghapus dari amalan ibadah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ini, dengan dia berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya.
Maka al-mu'arif mengatakan faliyahrusul muslim ala birri abawai. Maka bersungguh-sungguhlah dengan sekuat tenaga kita ayyul ikhwah wal akhwat azakumullah, bersungguh-sungguh untuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita, berbuat baik kepada mereka. Wa tawaddada ilaihima wa khafid janaha ar-rahmah lahuma wa bi khasas ida balagal kibar. Agar kita berusaha untuk sekuat tenaga untuk kita berbuat baik kepada mereka kedua orang tua, menyayangi mereka, mengasihi mereka, terlebih lagi ketika mereka telah menginjak usia sudah tua. Maka disitulah ujian bagi anak agar dia bisa mengurusi kedua orang tuanya ketika mereka sudah lanjut usia. Maka tidak sedikit kaum muslimin dari umat manusia ketika mereka mendapati kedua orang tua mereka sudah tua, mereka kirimkan kepada panti jompo. Padahal disitulah pahala yang begitu berlimpah yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi seorang anak ketika dia mengurusi, mengasihi, menyayangi kedua orang tuanya ketika dia sudah lanjut usia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan meridhai amalan kita, meridhai apa yang kita lakukan jika dia telah mengurusi kedua orang tuanya, mengasihi mereka. Allah Subhanahu wa taala akan meridhai dia di seorang hamba ketika dia telah dekat dengan kedua orang tuanya, menyayangi mereka. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ridho seorang hamba itu akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala ada di ridhonya kedua orang tua. Kemurkaan Allah itu akan datang kepada seorang hamba jika dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka datangilah kedua orang tua. Jika mereka masih ada, maka sayangi mereka, bersyukurlah kepada mereka, berbuat baiklah kepada mereka, kerana ini yang diperintahkan oleh syariat Islam. Allah Jalla Jalaluhu perintahkan langsung untuk kita berbuat baik kepada mereka dan bersyukur kepada mereka. Ini salah satu rasa tanda syukur pula dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa liyadhkurul 'abdus salih, hendaklah orang-orang yang di atas kesalehan mereka, syafaqatil abawaini, kasih sayangnya berikan dia kepada kedua orang tuanya. Lelah mereka kedua orang tua mendidiknya ketika kecil sampai besar. Ini demi orang tua mendapatkan rasa kasih sayang cintanya anak itu kepada kedua orang tuanya. Maka sungguh durhaka kepada kedua anak-anak. Sungguh durhaka kepada anak-anak yang dia durhaka kepada kedua orang tuanya, yang dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Ketika dia mendapatkan suatu kesuksesan, mendapatkan rezeki yang berlimpah, akan tetapi dia meninggalkan kedua orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerimanya amalan ibadah sunnahnya maupun wajibnya. Jika dia durhaka kepada kedua orang tuanya, maka tidak akan diterima amalan ibadah sunnah maupun wajibnya. La yaqbalullahu lahum sarfan wala adra. Allah tidak akan pernah menerima amalan ibadah sunnah dan wajibnya jika dia telah durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan ini amalan dan penghancur pahala seseorang ketika dia berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada beberapa poin lagi yang insyaallah pada pekan depan kita habiskan dari kitab ini. Maka kitab ini akan segera berakhir dari pembahasan pembatal pahala dari amalan seseorang pada poin yang kita bahas pada poin ke-13 ini, durhaka kepada kedua orang tua, dan sisanya kita akan habiskan pada pekan depan insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak-anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita tetap di atas ketaatan kepada Allah dan pula ketaatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala akan tetapkan hidayah di hati kita kaum muslimin di atas petunjuk Allah dan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.